Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Matsanewa MTSN 1 Kota Malang bersama saya Umar. Dan alhamdulillah kita pada hari ini akan berbincang dengan orang yang luar biasa, prestasinya luar biasa, orang yang berperan sebagai pimpinan Mudir Mahat Al-Madani, dan juga yang penting lagi adalah karyanya, bukunya luar biasa. Baik, kita sama-sama. Assalamualaikum Ustadz Faruk. Waalaikumsalam Ustadz Umar. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah sehat ya. Sehat selalu. Aduh, semakin seksi sekarang. Ya, ini semakin berisi. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah punya banyak kelebihan. Menunjukkan kemakmuran. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, kita akan ngobrol sedikit terkait dengan profil Ustadz, juga profil dari Mahat yang jenengan pimpin, ngoten nggih. Baik, pertama Ustadz, ini biar kita kenal dulu. Sekarang sudah menjadi Mudir Mahat Al-Madani, juga sebagai salah satu pendidik di MTSN 1 Kota Malang. Tentu ada riwayat pendidikan. Nah, ini mungkin biar juga bisa tahu kira-kira bagaimana riwayat pendidikannya, bisa diceritakan, monggo. Oke. Para pemirsa, memang ini semuanya bagian daripada takdir. Jadi kita tidak pengen, tapi kemudian Allah menempatkan. Sehingga kalau sudah ditempatkan ya sudah, harus disyukuri. Apapun sudah yang sudah ditentukan, kita anggap itu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjalaninya dengan baik, dan harus kita pahami bahwasanya takdir Allah itu indah dimanapun kita berada. Dan betul. Dan memang ini ada sambungannya. Saya itu sesungguhnya dulu itu tidak punya keinginan jadi ini. Cuma emang dari awal dulu itu saya SD, SMP, SMA tidak mengenal madrasah. Jadi SD Purantoro 8, kemudian SMP 5 dekat Lafalet itu, kemudian SMA 9 di dekat Permata Jingga itu. Kemudian saya loncat ke IAIN, ke Setain. Kenapa begitu? Karena dari awal kebetulan ayah saya itu mengarahkan saya ke pelajaran agama. Sejak SMP sudah diarahkan ngaji ke pondok di daerah Blimbing, Pondok Pesantren Himatul Muridin. Kemudian setelah 3 tahun di situ, pindah lagi ke Kacuk, ke Pondok Pesantren Nurul Ulum, asuhan Kiai Haji Gus Yati Dahlan almarhum. Itu sekitar mungkin 10 tahun. Lama di situ, sudah organisasi di situ, kemudian ngajar di situ, mondok di situ, sehingga lebih banyak di situ, sampai kemudian saya ngajar di sini di MTSN 1 Kota Malang, kemudian baru pindah, baru keluar. Nah, S1 saya ada di IAIN di Setain. Masuk tahun 97, keluar 2001. Kemudian S2 10 tahun kemudian. Tahun 2009. Lulus 2011. Nah, dua-duanya ini bahasa Arab. Nah, background saya itu pesantren, kemudian masuk bahasa Arab. Alhamdulillah sama Allah diberikan banyak hal, keterkaitan hidup saya, rezeki saya dan sebagainya mengarah ke bahasa Arab. Sampai kemudian di MTSN ini ada ada Mahat, dan saya merintis pertama dengan Ustadz Ustadz Hafid 2 tahun, kemudian Ustadz Fauzi selama sekitar 10 tahun. Sampai kemudian ketika saya diminta, saya tidak bisa karena Ustadz Fauzi itu sudah lama dan sudah lihai, sudah pengalaman lah. Sehingga ketika saya diminta, sudah biarlah Ustadz Fauzi yang mengelola, saya yang bagian akademik. Sampai kemudian tanggal 1 Maret kemarin itu saya harus menerima amanah itu. Ya sudah, akhirnya ya sudah bergantian. Oke. Gitu berarti Pak Umar. Lumayan panjang juga perjalanan ini ya. Berarti pengalaman secara pendidikan itu tidak pernah menempuh madrasah. Iya, baru kemudian. Tapi juga mondok juga kan ya. Ada mondoknya. Oke. Baik, Ustadz, ini kan sebagai Mudir Mahat Al-Madani, ini saat ini berapa jumlah santriwati yang tinggal di Mahat? Ada sekitar 226. Yang terbaru 226. Lah mungkin 230-an habis. Itu kalau dari sisi asal
asal daerahnya beragam sekali ya. Beragam sekali. Ini kebetulan ya memang tidak dikehendaki ya. Jadi Iya. memang yang ada di Mahat kita ini ternyata macam-macam. Dari Bali ada, Kalimantan ada, Palembang ada, dan kita juga memang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan Mahat kita ini mengikuti madrasah. Oke. Karena madrasah kita ini madrasah yang alhamdulillah sudah kita bersama, prestasinya itu yang banyak nasional. Mahatnya ini ngikut. Sehingga anak-anak yang ada di Mahat itu rata-rata juga dari luar. Iya. Mungkin apa namanya tersebar sampai keluar. Akhirnya orang-orang yang di luar itu pengen di sini. Iya. Nah akhirnya sak sekolahnya, sak asrama. Nah, ketika mau diletakkan di asrama kok sawangan di asrama kok seperti tidak ada sesuatu yang istimewa, akhirnya masuk ke Mahat. Mahat aja sudah supaya langsung apa namanya, satu kali gebrakan, dua kali manfaat. Oke. Jadi anak yang di Mahat tentunya juga mendapatkan pendidikan di madrasah dan juga di Mahat. Mungkin terkait dengan programnya Mahat ya. Tentu kan harapannya di Mahat juga anak-anak tinggal di sana ada tambahan plus untuk anak. Nah, kira-kira apa program Mahat untuk anak-anak ini? Yeah. Ini yang terbaru ini terkait dengan kitab kuning. Jadi akan kita kembangkan lagi. Dulu ada, sekarang akan kita kembangkan lagi. Dan perlu kita ketahui, kitab-kitab yang nanti harus dikuasai anak-anak itu kitab-kitab yang tidak terlalu tinggi. Sebagaimana anak-anak itu ya Safinatun Najah, Aqidatul Awam, tapi mereka bisa memahami dengan baik, bisa membaca dengan baik, memaknai dengan baik, bahkan perkata pun juga bisa dikuasai dengan baik semacam itu. Oke. Nah, ini kira-kira kalau anak-anak mungkin selama ini pengalamannya ya, ketika anak-anak juga harus ikut di pelajaran di madrasah, kemudian juga ada di Mahat, apakah mungkin ada semacam keluhan atau mungkin ada tips khusus dari Mahat ya, sehingga anak-anak bisa mengimbangi gitu ya, gimana? Pertama begini, saya sampaikan Mahat kita ini mengikuti madrasah. Jadi memang madrasah punya program, kita ngikut. Termasuk juga beberapa kegiatan kita ngikut madrasah, tapi tetap kita punya identitas. Betul. Identitas itu yang akan kita kembangkan. Jadi kegiatan-kegiatan kita tidak sampai kemudian mengalahkan madrasah, juga tidak sampai kemudian membuat sesuatu yang bertabrakan, bertentangan dengan madrasah. Karena sudah kita sinergikan, sudah kita gabungkan, jadwalnya kita tata, dan kita terus berhubungan dengan akademik yang ada di madrasah, sehingga tidak sampai kemudian dan menyebabkan hal-hal yang tidak pas. Untuk yang misalnya ada anak yang lelah, itu adalah bagian dari sebuah resiko aktivitas semacam itu. Nah, ngantuk dan lain sebagainya ya mungkin manusiawi lah. Oke, nah tentu mungkin juga ada pemirsa yang penasaran, mungkin yang menonton ini mungkin juga ada di luar pulau gitu kan ya, dan kepingin sekali mungkin bisa masuk MTS dan di Mahat. Nah, kira-kira syarat, kira-kira kalau untuk masuk ke Mahat kira-kira ada nggak syarat atau mungkin bagaimana penyeleksiannya begitu? Pertama syaratnya memang harus jadi siswa madrasah. Dan seleksinya seperti yang disampaikan beberapa waktu sebelumnya, harus masuk seleksi itu resmi jadi siswa madrasah MTSN 1 Kota Malang, bukan madrasah lain. Nah, kemudian setelah itu ada seleksi Mahat. Kenapa harus ada seleksi? Sebenarnya seleksinya tidak terlalu sulit, hanya ada komitmen. Betul. Hitam di atas putih, komitmen orang tua dan komitmen anak untuk berada di Mahat. Karena bagaimanapun juga ini Mahat bukan asrama. Betul. Ada beberapa kekhasan yang tidak bisa kita hindari karena bagian daripada Mahat adalah santri. Santri tidak bisa disamakan dengan siswa. Betul. Ada beberapa kegiatan yang memang berbeda. Anak betul. Pagi hari sudah bangun. Kalau anak di siswa, kalau jadi siswa madrasah ya mungkin jam 5 baru bangun. Nah, ini anak-anak jam 4 itu sudah harus mengkondisikan, kemudian bersosialisasi dengan teman. Nanti itu akan diolah mentalnya, psikologinya dan lain sebagainya, sehingga anak itu akan bisa belajar mandiri dan lain sebagainya. Termasuk untuk sholat lima waktu wajib berjamaah kan ya? Wajib berjamaah. Yang zuhur sama asar bagian daripada madrasah, nanti diatur oleh madrasah. Sementara yang subuh, maghrib, isya ini bagian daripada Mahat, dan itu wajib. Begitu. Sehingga ada nilai lebih gitu. Tentu saja untuk Mahat tentu kan tidak sendirian tuh ya, itu ada pengurusnya kan ya. Nah, mungkin bisa disampaikan bagaimana atau mungkin berapa jumlah pengurusnya begitu. Ini kalau pengurus banyak sekali.
dulu memang pernah kecil, tapi sekarang sudah kita lebarkan, sudah kita perbanyak, kita sinergikan dengan madrasah, sehingga kita minta yang dari madrasah, misalnya dari bukan hanya kepala madrasah, tapi juga bapak ibu wakanya, wakil siswaan, humas, kurikulum dan sarpras, semuanya kita tarik ke ma'had supaya jadi satu, tidak sampai terpisah, tidak sampai menjadi sebuah negara tersendiri. Iya, betul. Jadi semuanya harus masuk bersama-sama, bahkan yang GTK yang ada di madrasah, termasuk tenaga kependidikan, itu juga kita tarik ke sana, karena memang ma'had ini ada di madrasah, di dalam madrasah, dan madrasah dulu berdiri, kemudian baru ma'had, semacam itu. Oke, Tat. Ini sudah terkait ma'had sampun kita bahas ya. Nah ini Tat, ada yang perlu lagi mungkin juga dipahami pemirsa. Ternyata Ustadz Farouk ini adalah seorang pendidik, tapi juga seorang Ustadz yang karyanya luar biasa. Karena ternyata saya browsing dari informasi terkait dengan beliau itu, hari ini sudah membuat sebuah karya buku berjumlah 92 buku. Wah, ini luar biasa. Nah, ini akan kita kaji ya, bagaimana bisa seorang Ustadz Farouk yang dengan tugas lumayan padat, belum lagi yang di luar madrasah, nah ini masih bisa membuat buku sebanyak 92 karya buku. Baik Ustadz, apakah memang punya hobi menulis sebelumnya? Ya, kalau hobi menulis itu rasa-rasanya enggak ada. Enggak ada. Semuanya berangkat dari kepaksa. Dari terpaksa kemudian bisa jadi biasa gitu ya. Ya. Ketika kita ngajar itu, kita akan banyak menemukan banyak murid kita, banyak siswa kita yang bermacam-macam. Ya. Ada yang pinter, ada yang lebih pinter, ada yang paling pinter. Jadi yang enggak pinter enggak ada. Pinter, lebih pinter, paling pinter. Oke. Nah, ketika kita mengajarkan materi ke anak-anak itu, ternyata kita banyak mengalami kesulitan. Nah, akhirnya muncullah ide bagaimana cara anak itu bisa cepat. Barangkali masing-masing orang, masing-masing guru punya sesuatu yang berbeda. Nah, ketika saya melihat itu, saya buatkan satu kertas, saya fotokopi, saya berikan ke anak. Nah, kalau semacam ini namanya diktat. Nah, anak-anak fotokopi, tak tambahi materi berikutnya, lagi, akhirnya kok jadi banyak, jadilah buku. Nah, jadilah buku. Kemudian kita coba kecil-kecilan, kita fotokopi sendiri, diberikan ke anak-anak atau fotokopi sendiri. Nah, lama-lama kok ada yang menawari penerbit. Nah, akhirnya jadilah buku satu. Akhirnya beberapa penerbit, bagaimana jika kemudian saya tawarkan, saya pasarkan? Monggo. Oke, jadi emang tapi kayaknya kuncinya memang satu ya, kemauan dulu ya. Kemauan dulu. Karena kalau orang mampu itu selama enggak mau maka enggak akan terjadi. Tapi kalau orang mau bisa mampu gitu kan ya. Oke, Tat. Terkait dengan buku-buku yang Ustadz buat itu, apakah memang fokus kepada buku pelajaran atau juga mungkin di luar itu, Tat? Begini, jadi membuat buku itu memang perlu mood. Kalau enggak mood itu, enggak selesai. Pikiran hari ini saya itu banyak sekali. Iki kudu dadi. Ternyata memang enggak semuanya nututi. Akhirnya muncul satu ide, wis guys, harus selesai dulu. Selesai. Nah, saya lebih banyak dinulis bahasa Arab. Bukan bahasa Arab dengan materi yang daki-daki yang tinggi-tinggi enggak, karena memang yang saya hadapi adalah anak-anak. Sehingga contoh bukunya contohnya. Ini adalah Ini ada contoh buku judulnya Melesat. Wih, namanya ini belajar bahasa Arab dengan cepat. Nah, jadi ini buku yang sudah mungkin 5 kali cetak dengan bentuk yang berbeda. 5 kali cetak. Edisi kelima ini. Ini sudah kemana-mana. Wih, luar biasa. Oke. Dan berkat ini juga akhirnya saya itu dapat kepercayaan di Kementerian Agama, di Direktorat Pendidikan Madrasah, KSKK, untuk nulis buku bahasa Arab. Bahan ajar bahasa Arab kelas 7 tahun 2014 dan 2020. Oke. Alhamdulillah diberikan kepercayaan ya, meskipun mohon maaf kalau dari sisi finansial tidak terlalu banyak, tapi ini bagian daripada kebanggaan. Betul. Bagian daripada kebanggaan. Mungkin tidak terlalu berpengaruh ke yang lainnya, tapi untuk anak-anak saya betul. Untuk berikutnya saya nanti mungkin akan ada banyak hal yang bagus. Termasuk ini yang terbaru. Ini Arapegon ini. Arapegon ini
sebagai bagian tahapan awal belajar bahasa Arab. Jadi anak-anak itu kadang-kadang ketika melihat tulisan Arab itu seperti kiamat sudah. kayak wah ya. Nah itu yang harus kita pecahkan. Ini yang gundul ini ya? Yang gundul ini. Ya, ya. Arab Pegon. Arab Pegon. Nah, ini yang barusan dan sudah ditawari penerbit untuk diterbitkan oleh penerbit ini. Ya semuanya bisa, tapi ini baru ada teori. Iya. Tapi sudah ISBN kan ya? Sudah ISBN. Sehingga insya Allah mungkin beberapa. Berarti ini di toko-toko buku sudah ada ini? Untuk sementara saya cetak sendiri. Ini bulan depan sudah ditarik sama penerbit. Untuk dipasarkan secara luas. Berarti 2 keuntungan ini ya? Apa itu? Keuntungan ilmu dan keuntungan ekonomi. Aduh, saya tahu ya. Kalau itu tidak pernah saya pikirkan. Itu bonus kan ya? Bonus. Oke. Jangan dipikir, yang penerbitnya mikirkan penerbitnya. Yang mikir penerbit. Oke. Nah, mungkin yang lain bukunya Nah, ini. Nah, ini Ma'had ini. Ini Ma'had ini judulnya As-Simatul Mamdud. Nah, ini buku yang jadi target setiap santri Ma'had untuk menyelesaikannya selama 3 tahun. Iya. Target 3 tahun harus selesai. Oke. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini semuanya ada di sini sehingga terlihat anak lulus dari MTS. Kalau dia Ma'had otomatis dia ini juga sudah. Dalamnya banyak zikir-zikir, bacaan sholawat dan sebagainya yang sekiranya nanti di SMA, di Eman bisa dipakai bekal, termasuk kalau dia itu memang benar-benar menguasai dengan baik, dia akan menonjol sendiri dengan untuk mengontrol penguasaan mereka ada. Oh ya ada. Jadi di bagian belakang sudah ada buku kendali tagihan ini. Lembar kendali tagihan sehingga siapapun kalau punya buku ini, orang tuanya atau temannya yang di rumah bisa mengontrol. Lihat mana kamu sudah sayang mana. Nah, sudah terlihat. Dan nanti berikutnya gurunya yang ada di MAN atau di Ali di SMA juga bisa tahu. Ini sudah. Oke. Begitu. Tat. Mungkin selain buku yang banyak bertemakan tentang bahasa Arab, tipe atau jenisnya, atau pernah nggak mungkin menulis buku yang di luar ini? Ini sudah mencoba ini. Sudah seperempat. Masih OTW ini ya prosesnya. Karena memang butuh mood, butuh waktu dan lain sebagainya. Oke. Ini mungkin sedikit bocoran ya. Ini yang buku yang terbaru ini, yang masih proses ini tentang apa nih, Tat? Puncak kenikmatan ini. Banyak ini. Ya. Buku-buku agama terkait dengan agama. Oke. Dan lain sebagainya banyak ya. Oke, semoga diberikan kelancaran, Tat ya. Amin, kita tunggu karya berikutnya. Baik. Amin. Oke, Tat. Mungkin gini ya. Saya yakin ketika sudah ada di madrasah ini, di Ma'had ini, apalagi juga karya begitu banyak, mungkin adakah karya yang lain semacam prestasi begitu, Tat? Prestasi dari kita sendiri. Alhamdulillah. Dengan buku-buku ini saya kemarin dipercaya jadi penilai buku di Puslitbang Kemenak RI, tapi yang di bagian penilaian buku. Penilaiannya. Jadi Puslitbang LKKM kalau tidak salah lupa saya itu menyeleksi buku-buku dari seluruh madrasah. Jadi penulis-penulis buku itu ini dalam rangka memang menyeleksi supaya tidak sampai kemudian terjadi kemasukan-kemasukan yang radikal dan sebagainya. Akhirnya mereka itu membuat atau menyeleksi buku-buku melalui kalau istilah sekarang modelnya itu yang dari pakai digital. Jadi kita diundang ke sana sekali 2 kali, tapi setelah itu kerja online. Jadi kita nyeleksi buku, nilai buku ini kurang apa sampai apa, kemudian kita sampaikan ke supervisornya begini, terus kita sampaikan nilainya, kita bandingkan dengan penilai lain, baru kemudian diputuskan buku ini layak atau tidak. Ini luar biasa ya. Jadi karena dari kemauan untuk menulis itu punya banyak karya, sekarang dipercaya jadi penilai buku luar biasa. Itu tidak terus. Pasti ada prosesnya kan ya. Nanti kayaknya nih, Tat, kayaknya dengan buku yang banyak mungkin juga kepikiran membuat percetakan sendiri. Aduh, semua. Mesti harus ada itu. Biar mulai idenya, karyanya, nyetaknya juga bisa sendiri. Luar biasa. Tapi juga ada niatnya nanti harapnya dengan kita membuat percetakan ya bisa ngangkat, mungkin mengajak
pegawai yang lain gitu teman-teman kan ya, yang lainnya seperti itu. berikan Oke. motivasi ke yang lain ya. Oke. Mungkin gini Tat, yang berikutnya, kalau melihat dari kegiatan yang luar biasa ini, dari Mahat ada kegiatan, di madrasah juga punya peran lain kan ya, dengan peran-peran tambahannya, juga masih nulis buku. Nah, kira-kira bagaimana dengan waktu yang begitu padat, kegiatan di luar madrasah, artinya di tempat tinggal jenengan sendiri? Oh iya, begini, jadi saya sebelum di Mahat itu saya ngurusi 5M ini, 5M, masjid, madrasah, majelis, mujtama masyarakat. Lulu. Satu lagi itu ini apa namanya? Majelis, ma'had, masjid, madrasah, mujtama apa namanya? RT itu loh. Oh iya. Jadi saya ini masih sekretaris RT. Enggak bisa dilepas, enggak mau dilepas teman-teman. Saya enggak mau jadi ketua RT, enggak apalah jadi sekretaris RT. Iya. Terus di masjid masih tidak bisa dilepas terkait dengan pendidikan dan peribadatan di masjid. Saya. Terus di beberapa majelis taklim saya juga masih harus aktif karena tidak bisa dilepas. Saya seminggu itu mungkin sampai 3 kali harus ada di beberapa masjid. Nah, gitu. Padat sekali ya. Nah, ini, luar biasa. Ini Jumat juga ada. Ini kalau ada Anda kata ada Sabtu Jumatan ya kira-kira Jumatan itu Sabtu Jumatan ini gimana? Oke. Mohon maaf. Oke. Saking ininya ya, saking padatnya jadwal ya, sampai seandainya Sabtu jadi Jumat gitu ya. Oke, Tat, apalagi juga di MTS kan masih membina juga untuk Al-Banjari kan ya. Sholawatan juga. Ini mengkader anak-anak menjadi orang-orang yang cinta sholawat gitu kan ya. Iya. Begini, jadi kalau di madrasah memang harus dipahami bahwa umur seseorang itu tidak terus-menerus di situ ya. Nah, akhirnya kita harus mengkader. Iya, betul. Kita diberi tanggung jawab, kemudian akan bukan kita lemparkan, kita kaderkan ke yang lain. Supaya waktu kita tetap terbagi dengan baik dan kegiatan itu tetap kegiatan yang berkualitas. Tidak semua kita kita rangkul terus kita kerjakan sendiri, tidak bisa. Jadi semua harus dikaderkan, tetap harus kita kawal dan lain sebagainya begitu. Oke. Tat, ini mungkin yang terakhir Tat. Dengan melihat dari banyaknya karya jenengan terkait dengan buku-buku ini, nah mungkin tolong berikan kami motivasi ke mungkin juga pemirsa, bagaimana agar bisa menjadi mau dan juga mudah untuk membuat sebuah karya buku atau menulis. Gimana Tat? Begini. Jadi memang lagi-lagi saya sampaikan, semua itu berawal dari keterpaksaan. Melihat kondisi yang begitu akhirnya muncul kecerdasan, namanya kecerdasan kondisional. Jadi harus muncul dan terkait dengan ini jangan lupa selalu bawa pulpen sama kertas. Nah, itu penting. Setiap kali ada kejadian harus segera dicatat, direkam. Kalau tidak ada pulpen kertas, HP ini penting. Iya. Nah, setelah itu harus segera kita simpan. Supaya tidak hilang dan kalau sudah punya waktu, sudah mood, kita rangkai. Nah, begitu. Begitu. Jadi begitu Pak Amarnya. Jadi begitu pemirsa. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana profil beliau terkait dengan peran sebagai mudir Mahat, kemudian juga sebagai seorang penulis buku yang luar biasa ini. Sudah 92 buku. Targetnya berapa ini? Pokoknya longgar. Tanpa batas. Iya, tanpa batas. Baik pemirsa, mungkin kita cukupkan dulu untuk bincang kita kali ini. Maksudnya atas waktunya, terima kasih sekali atas waktunya. Kita akan sambung lagi bincang kita pada lain waktu dengan tema yang berbeda dan tentu lebih menarik. Sekian podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.